Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Thumma a'lam anna tawassula bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma a'lam nuli ngerti ya sapa sira, bener ya? Thumma a'lam nuli ngerti ya sapa sira anna tawassula sak temene tawassul bin Nabi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku jaizun wenang fi kulli halin ing dalem saben-saben tingkah qabla khalqihi ing dalem den dadi akne Kanjeng Nabi ing dalem sadurunge den dadi akne Kanjeng Nabi wa ba'da khalqihi lan ing dalem sakwise den dadi akne Kanjeng Nabi fi muddati hayatihi ing dalem mangsa uripe Kanjeng Nabi ing dalem mangsa uripe Kanjeng Nabi fid dunya ing dalem dunya wa ba'da mautihi lan ing dalem sakwise wafate Kanjeng Nabi ing dalem sakwise wafate Kanjeng Nabi fi muddatil barzakhi ing dalem mangsane ana ing alam barzakh ing dalem mangsane ana ing alam barzakh wa ba'dal ba'ti lan ing dalem sakwise bener ya dalem sakwise den tangiaken saking kuburan wa ba'dal ba'ti lan ing dalem sakwise den tangiaken saking kuburan fi arasatil qiyamati ing dalem pira-pira pelatarane dina kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma a'lam anna tawassula bin Nabi. Kemudian ketahuilah bahwasanya bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jaizun fi kulli halin, diperbolehkan dalam setiap saat, dalam setiap keadaan.
qabla khalqihi wa ba'da khalqihi. Baik itu sebelum dijadikannya Nabi wa ba'da khalqihi, dan setelah dijadikannya Nabi atau diciptakannya Nabi. Ini Nabi Muhammad. Dalil ini sebagai pernyataan bahwa apa hukumnya bertawasul. Bahkan pengarang kitab sampai mentaukid itu meyakinkan qabla khalqihi wa ba'da khalqihi. Jadi sebelum Nabi diciptakan pun sudah ada tawasul. Sebelum Nabi diciptakan. Siapa ya? Nabi Adam. Nabi Adam, manusia pertama bertawasul kepada nama Nabi Muhammad yang bergantung, yang ada di atas pintu surga. Di atas pintu surga ada tulisan Allah Muhammad. Nabi Adam yang tergoda oleh rayuan iblis, kemudian oleh Allah diturunkan ke bumi. Kemudian Nabi Adam bertawasul dengan atas nama Muhammad, ya Allah ampunilah aku. Maka Allah mengampuni dosa Nabi Adam. Barokahnya Nabi Adam bertawasul kepada. Kemudian juga sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir, ada orang-orang Yahudi yang bertawasul kepada Nabi. Orang Yahudi ini kebiasaannya sering berperang dengan orang kafir. Setiap mau berperang, orang Yahudi ini bertawasul. Ya Allah, dengan barokah Nabi akhir zamanmu kelak yang akan datang, menangkanlah perangan kami. Nah, Yahudi ini selalu menang perangnya itu. Bertawasul pada Nabi, padahal Nabi belum lahir. Orang Yahudi saja dikabul doanya karena bertawasul menggunakan nama Nabi yang belum lahir. Padahal nabinya belum ada. Orang Yahudi sudah bertawasul dengan Nabi Muhammad. Ya panjang sih ceritanya. Pada akhirnya ya nanti orang-orang Yahudi ini ada beberapa orang yang kemudian masuk agama Islam. Sekarang kan bulan Maulid nih, ya kan? Ya kayak pas bab ini malah nggak mau tak terusin ini. Karena bertepatan dengan Maulid Nabi. Sekarang ini seluruh dunia bertawasul kepada Nabi dengan barokah, dengan merayakan kelahirannya Nabi Muhammad. Di bulan ini Nabi Muhammad ulang tahun. Muhammad ulang tahun. Maka seluruh orang Indonesia, bahkan di luar Indonesia, merayakan ulang tahunnya.
Kok mulia sekali. Orang alim, orang soleh, biasanya adanya haul yang dirayakan, bukan kelahirannya, tapi haulnya. Itu juga ya orang-orang tertentu yang mempunyai jasa. Tapi Nabi yang dirayakan kelahirannya. Haul kan kematiannya. Ini yang dirayakan kelahirannya. Sebab dengan kelahiran Nabi ini banyak tragedi-tragedi yang terjadi, yang disaksikan oleh para sahabat-sahabat terdahulu. Orang luar biasa, baru lahir aja sudah apa namanya? Sudah dirayakan. Hebatnya Nabi Muhammad. Ayahnya bernama Abdullah. Ini seorang laki-laki yang gagah, ganteng. Abdullah ini laki-laki yang ganteng dan memang anak dari orang-orang yang ternama. Nabi ini keturunan bangsawan, orang-orang yang dihormati. Sayyid Abdullah menikah dengan Siti Aminah pada hari Jumat 18 Jumadil Akhir setelah maghrib. Menikahnya setelah maghrib. Di hari Jumat Jumadil Akhir nikahkan Abdullah dan Aminah. Baru setelah menikah, Abdullah diajak oleh bapaknya, namanya siapa? Abdul Muthalib. Langsung diajak berdagang. Nah, kamu ikut saya kemana? Ya bukan berdagang sih. Tiba-tiba suruh ikut saja. Ikut saya, kata Abdul Muthalib, kemana Pak? Sudah ikut aja. Ya. Oh. Kamu ikut saya saja. Ya. Saya mengikuti. Sendika dawuh, ya, muhun. Dengan ketaatan. Orang tua yang taat kepada orang tuanya, dia akan melahirkan anak yang baik. Diajak jalan-jalan keluar dari padang pasir. Karena kan nggak ada kebun. Padang pasir kan ya padang, ya pasir gitu. Pasir itu, ya apa? Di padang pasir ini kemudian tiba-tiba Abdul Muthalib ini Abdullah ini tiba-tiba apa ya? Pengen buang air kecil. Akhirnya ngomong sama bapaknya Abdullah. Pak, saya mau izin pengen buang air kecil. Ya, gorengannya enggak ada. Ya, enggak apa-apa. Pagi sarapannya semua kali. Bawa yang kena tangan. Ya, sana kamu cari tempat. Suruh nyari tempat. Kenapa suruh nyari tempat? Lah itu padang pasir. Agama itu mengatur kebersihan. Cari tempat yang bagus. Jangan kencing di bawah pohon.
Jangan kencing di lubang binatang. Sudah diatur. Nyari. Tiba-tiba nggak tahu. Menemukan lubang yang sangat besar. Kolam mandi yang sangat besar. Ini kan aneh. Di tengah-tengah padang pasir ada kolam besar. Ada kolam besar. Dan aneh. Di tengah-tengah padang pasir kok ada kolam. Kolam dari mana? Kemudian ada suara, ya Abdullah, ishrab, waghtasil, tumajma' wa waqa'i zawjat tahmilu sayyidinal mursalin. Wahai Abdullah, minumlah, mandilah, dan cepat kamu pulang, tidur dengan istrimu. Yang nyuruh tidur langsung Allah. Ya kan? Kalau Muhammad sekarang kan yang nyuruh tidur, yang nggak disuruh juga. Isyrab wa ghatasil. Ayo, mandilah, minumlah dan mandilah dan cepat pulang. Setelah minum, mandi, berenang di sebuah telaga itu. Badannya wangi banget. Pengantin baru suruh pulang, mandi, pakai wangi-wangian. Loh. Ya enggak? Kamu dengerin aja, nggak usah bayangin. Yang nyuruh tidurnya saja Allah langsung. Pulang, langsung pulang. Kemudian izin sama Abdul Muthalib, selesai langsung pulang. Dia laporan bahwa dia menemukan suara seperti ini dan begini, kemudian aku suruh pulang. Sudah, kita pulang. Pulang ke rumah, sampai ke rumah diketoklah pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka pintunya oleh Aminah. Tiba-tiba cahaya di rumah itu terang benderang. Terang. Jadi rumah ini nyala ketika Abdullah datang ke rumah. Aminah mencium tangan Abdullah, kemudian Abdullah mencium kening Siti Aminah. Setelah itu tiba-tiba cahaya yang terang benderang di sekeliling rumah redup. Masuk ke keningnya Aminah dan masuk ke perutnya Siti Aminah. Dan Nabi Muhammad tercipta dari nur ilahiyah, bukan dari Nabi Muhammad tercipta dari cahaya. Kalau kamu dari itu. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Tercipta dari Nur Muhammad langsung. Lama sudah 1 minggu, pengantin baru, kemudian izin sama istrinya Aminah, nok 1 bulan setelah menikah, Abdullah pamit izin, nok izin. Aminah, nggih Kang Mas, AA izin ya.
mau belajar berdagang. Kemana? Ke negara Syam. Ke Madinah lah gitulah. Ya. Abdullah berangkat ke Madinah berjualan. Aminah berharap nanti waktunya pulang Abdullah dapat untung banyak. Semoga laris suami saya dagangnya. Semoga suami saya dapat untung banyak. Berangkat sehat, pulang sehat, bawa duit banyak. Nanti kalau udah pulang jalan-jalan pasar malam. Yes. Itu si Aminah sekarang begitu ya. Aminah sekarang. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai 6 minggu. Jadi orang sana, orang Mekah itu dulu kalau jualan, berangkat merantau tuh bareng-bareng. Bareng-bareng. Nanti pulangnya bareng-bareng juga. 6 minggu bareng-bareng. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai 6 minggu. Siti Aminah nggak haid. Apa ya nggak haid? Pengennya asem-asem. Hidam. Coba diperiksa. Kok nggak hamil ini gimana ini? Nggak hamil, nggak haid. Nggak haid ini gimana nih? Udah berapa minggu? Sudah 6 minggu. 6 minggu sudah haid. Coba diperiksa. Ya Allah. Diperiksa lah ke bidan. Siapa ya yang dekat di sini? Ke bidan. Enggak ada bidannya. Dukun lah, dukun bayi lah. Zaman dulu kan ya enggak ada bidannya. Ke dukun bayi. Coba diperiksa ke dukun bayi. Periksa. Alhamdulillah. Ada bayinya, Aminah. Ada bayinya. Alhamdulillah. Ini bakalan suami saya pulang. Seneng. Bakalan seneng nih. Datang dari perantauan, bawa duit, dikabarin, datang punya anak pasti seneng banget. Bener ya? Bener ya? Kayak pernah aja. Iya gitu. Kalau dengar cerita tuh kayak menghayati banget. Ada gambaran ya. Tiba-tiba ada apa namanya? Datang malam. Datang suara onta, gemuruh onta berdatangan. Ya pakai suara, pakai suara, ada kode-kode dengan suara sendirilah. Ramai. Mau jam 3 malam, mau jam 2 malam, orang Arab tuh bangun. Kalau suara onta gemuruh itu sudah datang. Berkumpul di seluruh lapangan. Berarti tandanya para suami-suaminya yang merantau ini pulang. Semuanya datang ke lapangan untuk mencari pasangannya sendiri. Yang lagi nyusuin anaknya ditinggal. Langsung pakai kudung. Yang lagi di WC buru-buru. Cepot hari. Yang lagi makannya tinggal. Yang lagi apa tuh? Pokoknya semuanya ditinggalkan aktivitasnya. Semuanya lari. Aminah pun begitu layaknya seperti orang-orang Mekah yang lain. Ada gemuruh suara unta, ada musik, dikasih musik breng. Nyari suami. Satu persatu dicari. Onta 1, onta 2, onta 3, cari sampai onta terakhir. Suami saya nggak ada. Pak, suami saya mana?
Kamu Aminah ya? Iya. Aduh, Aminah, Abdullah ditinggal lagi sakit. Ya Allah. Didoain dapat untung banyak malah sakit. Tapi kalau orang sini itu marah. Males aja laki apa gitu. Kebo tidur aja. Ya kan? Kalau Abdullah sekarang istrinya marah didoain selamat dapat untung malah sakit, alasan aja paling tidur aja di sana kayak adalah gitu. Ya Allah, ya. Didoain untung malah sakit, lesu Aminah dari dari lapangan tempat onta itu pulang ke rumah Abdul Muthalib. Aina ba'la ya Aminah, mana suami kamu? Sakit Pak katanya. Kata siapa? Itu kata temennya. Siapa? Pak Solikin dong. Umpama. Sakit. Sakit. Abdul Muthalib langsung manggil kakaknya. Kakaknya Said Abdullah. Namanya siapa? Abu Thalib. Bapaknya Sayyidina Ali. Abu Thalib. Adikmu Abdullah sakit katanya. Sakit kenapa? Katanya sakit panas. Terus gimana? Cepat kamu ke sana. Disusul ke Madinah. Ke Madinah. Ya cepat. Susul ke Madinah. Naik unta, ontanya disiapkan langsung wer. Ya enggak wer, onta duduk. Lama wer. Percaya aja. Masa onta wer. Jalannya seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Lama. 2 minggu lah. Kok wer. Onta kok. Ya 14 hari lah. 14 hari berarti 2 minggu ya. Perjalanan 14 hari. Nengok adiknya Abu Thalib, menengok adiknya Abdullah. Ini bapaknya Sayyidina Ali. Nengok. Jadi Nabi Muhammad tuh sepupunya Sayyidina Ali. Ponakannya Sayyidina Ali. Nah, kemudian nikah sama putrinya Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali nikah sama sepupunya sendiri. Padahalnya kalau nggak nikah tuh ya apa ya? Siti Fatimah tuh panggil Sayyidina Ali tuh Wa Ali. Ya. Anaknya ponakan. Di sana 14 hari pulanglah. Suara gumbrang-gumbrang. Abu Thalib datang. Langsung Aminah sigap. Datang. Nanti suami saya datang. Make up dulu. Kacaan dulu, bersihin. Gak ada make up zaman dulu kan. Masih alami. Aminah sekarang aja tebelan make up. Aminah sekarang mah tebel. Datang. Lari. Suara ontaknya. Ya kalau sekarang kan suara motornya mungkin kedengaran kan. Suara motor suami saya. Suara motornya Abdullah. Lari. Ternyata yang bawa Abu Thalib. Langsung turun. Mana Abdullah? Siapa tadi itu? Abu Thalib. Abu Thalib langsung turun onta. Turun onta. Pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung memeluk Aminah. Aminah, sabar Aminah. Abdullah mati.
Aminah langsung menangis. Datang sahabatnya, Abbas. Kemudian bocah paman-pamannya datang. Abbas datang. Yang terakhir, Aminah sudah menjerit nangis. Terakhir datang Abu Lahab. Orangnya keras, tinggi, hitam, kumisnya panjang, kelihatan dari belakang. Semua keluarga menangis karena mendengar Abdullah meninggal. Ya, adatnya orang zaman dulu kalau meninggal ya dikuburnya di tempat meninggalnya. Ini merantaunya jauh, merantau di Sumatera. Orangnya orang Cirebon, meninggal dibawa ke Cirebon. Perjalanan 3 hari, berhubung semut di dalam rumah. Meninggal. Ya Allah, sabar Aminah, suami kamu mati. Hamil 2 bulan. Datang Abu Lahab. Abu Lahab ini orangnya keras. Dia sekeras-kerasnya saudara, ya kan? Melihat saudaranya mati, lemes. Kumis yang tadinya begini langsung. Kumisnya langsung. Tenang Aminah, jangan takut. Kamu janda. Anakmu yang di dalam kandungan tanggungan saya, Abdullah. Oh, Aminah dispesialkan oleh Abu Lahab ini. Spesial banget. Pokoknya anak kesayangan aja. Jadi masih di dalam kandungan itu menjadi tanggung jawab Abu Lahab. Abu Lahab, tenang. Kalau ada apa-apa ngomong. Nih, Lahab. Abu Lahab kan, masa Abu Lahab. Dan ia sayang banget dengan Aminah. Kalau lagi duduk ada yang jualan, diberhentiin, berhenti. Itu Aminah tawarin Aminah. Mau nggak tuh? Setiap ada yang jualan suruh nawarin Aminah, nanti yang bayar Lahab. Masa Abu kan? Lahab. Ya akhirnya ditanggung. Bulan, 2 bulan, ini singkat cerita lah. Mau lahir, karena ini menceritakan lahirnya ini aslinya. Karena Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang suci. Orang yang suci, maka Allah memilih bidannya itu suci. Bidan yang terpilih untuk kelahiran Rasulullah, persalinan Rasulullah adalah 2. 1 Siti Asia, 2 Siti Maryam. Orang suci. Masa bayinya suci, bidannya kentutan kan repot. Bidannya harus suci lagi. Nah, akhirnya lahirlah Nabi Muhammad. Abdul Muthalib senang. Muhammad kecil bawa muter-muter keliling Ka'bah. Dikasih nama Muhammad. Belum ada nama pada waktu itu, Muhammad itu belum ada. Belum ada. Abu Lahab lagi nongkrong di warung. Ada, kabarin. Kata Aminah, kabarin itu Abu Lahab. Bilang, Aminah sudah lahir, anaknya laki-laki. Ya. Lalu larilah. Yang diutus dari Aminah, lari ke tempat Abu Lahab. Abu Lahab.
Aminah, lahiran. Dibuka, Abu Lahab nggak ada. Yang ada pembantunya, Suwaibah. Pembantunya kemudian, ada nggak? Nggak ada. Kemana? Ya paling nongkrong di warung. Abu Lahab kan biasanya ngopi di warung janda itu. Dikasih tahu, ya sudah, ya. Kasih tahu ke warung. Ya bener lagi ngopi. Abu Lahab. Ada apa? Aminah kemana Aminah? Aminah laki-laki ya nanya. Maksudnya gimana Aminah laki-laki? Aminah lahiran. Bener. Lahiran. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Alhamdulillah. Enggak alhamdulillah Abu Lahab. Beneran laki-laki. Ya, laki-laki. Ya sudah. Kamu susul ke sana. Nanti saya ke sana deh. Jemput ya. Langsung Abu Lahab itu. Dari warung itu langsung lari. Ayo. Lari ke rumah. Ya, kamu duluan ke sana. Kamu duluan. Bantunya khawatir. Ya Allah, bener laki-laki apa perempuan ini? Saya tadi nyampein. Saya aja belum tahu anaknya, tak sampein ke Abu Lahab. Kalau saya nanti anaknya ternyata perempuan, saya bisa dimarahin. Ini masih amat. Nyampe di sana, Aminah. Wah, diketok-ketok. Laki-laki perempuan, Aminah, laki-laki apa perempuan? Apa sih laki-laki perempuan Aminah? Dibuka. Gimana laki-laki perempuan? Laki-laki, alhamdulillah pingsan, beleg. Bangun. Akhirnya bangun. Nah, kenapa? Anaknya laki-laki. Iya, alhamdulillah kata Aminah, anak saya laki-laki. Dia baru nyampe ke rumah Aminah, Abu Lahab datang. Disusuin. Cepat disusuin. Suwaibah. Disusuin. Yang menyusuin Suwaibah al-Aslamiyah. Jadi yang menyusuin Rasulullah ada berapa orang? Ada berapa orang? Ada berapa orang? Siapa tuh? 1. Nomor 4. Suwaibah Aslamiyah. Yang kedua, Halimatus Sa'diyah. Yang ketiga, ya ibunya. Masa ibu tetangganya? Mirip tetangganya. 3 orang. Disusuin. Nah, memang adatnya orang dulu seperti itu. Adatnya di sana itu. Jadi beberapa orang tadi setelah kemudian Halimatus Sa'diyah. Jadi memang Aminah pun pernah mengadakan siapa yang ingin menyumbang air susunya untuk banyaklah perempuan-perempuan yang daftar. Gak mau. Semuanya nggak mau Nabi Muhammad. Waktu Halimah kok mau. Ini nggak mau, ada luar sah. Ini nggak mau. Nah, ya sudah nggak, itulah. Ketika Halimatus Sa'diyah datang, Nabi Muhammad langsung mau menyusu ke Halimatus Sa'diyah. Dan seketika itu Halimatus Sa'diyah hidupnya berubah. Yang tadinya miskin jadi kaya. Yang tadinya sering sakit-sakitan jadi sembuh. Lahirnya Nabi Muhammad. Dan perubahan Nabi Muhammad itu berbeda dengan manusia biasanya. Umur 3 bulan Rasulullah sudah bisa jalan. 3 bulan. Bulan Rasulullah sudah tegak. Sudah bisa lari. 10 bulan. 1 tahun Rasulullah sudah fasih berbicara. Berbeda dengan anak-anak sekarang. 3 bulan. Masih kecil banget. Rasulullah sudah bisa jalan.
Umur 3 bulan itu sudah bisa jalan. Orang sini kan 3 bulan kan masih di bedong. Ini Rasulullah itu sudah bisa jalan. Dan akhirnya besar layaknya anak-anak yang lainnya. Rasulullah lahir pada bulan Rabiul hari waktunya menjelang subuh. Ya kira-kira 3:30 lah. Atau ya 3:30 atau jam 3 lahirnya Nabi Muhammad. Begitu mulianya Nabi Muhammad. Ini sekarang ini bulannya. Ini tanggal berapa ini? Bulan awalnya. Berapa? Enggak tahu lah. Tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul awalnya apa? Sekarang 8. Berarti berapa hari lagi? 4 hari lagi Rasulullah lahir. Dilahirkan. Pada hari Senin bulan 12 Rabiul Awal tepatan 5 April 571 sebelum Masehi. April. Makanya orang-orang barat April itu bulan keberuntungan. Syekhona Mbah Maimun Zubair pernah berkata, bulan April ini karena ketempelan lahirnya Rasulullah maka menjadi berkah. Siapa yang punya uang, kata beliau, yang punya duit pada bulan April, maka insya Allah selama 1 tahun dia tidak akan kehabisan duit. Nanti bulan April diirit-irit ya. Biasanya beli gorengan 2, 1 aja. Ya nggak malu sih beli gorengan 1. Beli gorengan 1 bawa kresek. Itulah lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang istimewa. Masa sih lahirnya sendiri dirayakan, ulang tahunnya sendiri dirayakan, bahkan kalau lupa kamu diingatkan sama Facebook. Lah ini lahirnya Rasulullah, masa enggak dirayakan? Lebih mulia siapa sih kamu dengan Rasulullah? Dirayakan. Kalau punya hajat, undang organ, berani itu. Undang artis dan anik 30 juta. Undang dangdutan, undang bikin acara pengajian, dia punya hajat, undang kiai ini, kiai itu. 50 juta, 25 juta. Sekarang nanti hajatnya Rasulullah kamu nyumbang berapa juta? Yang kaya-kaya itu. Enggak nyumbang. Dan hajatnya sendiri dibesar-besarin. Hajatnya Rasulullah kok sepi-sepi amat. Balik ya. Nah, maka ikut merayakan semua. Ya. Ini tentu ya sudah berapa kali undangan ngadirin itu loh. Undangan. Ya, Habib pada ngasih undangan. Maulid Nabi tahu dipentrok semua. Ini sudah ada 3 undangan Maulidan ini sekarang ini. Waduh, kalau datang semua berkatnya 3 itu. Itulah. Jadi tawasul kembali lagi. Tawasul ini sudah terjadi, sudah ada sebelum Rasulullah dijadikan.
diciptakan, dan setelahnya fi muddati hayatihi fid dunya, di masa hidupnya Rasulullah di dalam dunia pun sudah ada tawasul. Wa ba'da mautihi, dan juga setelah wafatnya Rasulullah fi muddatil barzahi, sampai Rasulullah sudah di alam barzakh, alam kubur, sudah ada, masih ada tawasul. Wa ba'dal ba'ts, dan nanti setelah hari kebangkitan manusia dibangkitkan dari alam kubur, ada tawasul. Semua orang akan bertawasul. Seluruh umat para nabi akan mencari nabi-nabinya masing-masing. Satu umat mencari nabinya 1000 tahun. Umatnya Nabi Nuh, nyari Nabi Nuh. Ketemu 1000 tahun. Ternyata saya nggak bisa mensyafaat. Coba deh pada Ibrahim. Cari umatnya Nabi Ibrahim. Nyari Nabi Ibrahim, dicari-cari. Ketemu Pak Ibrahim dagang ketoprak. Ketemu Nabi Ibrahim, saya nggak bisa mensyafaati. Terus sampai Nabi Isa alaihissalam, seluruh manusia mencari Nabi Muhammad. Kata Nabi Isa, Muhammad yang bisa mensyafaati Muhammad. Dari umat-umat Nabi terdahulu sampai umat Nabi Isa, semuanya hanya yang bisa mensyafaati Rasulullah SAW. Pada akhirnya seluruh manusia di dunia ketika di alam mahsyar akan bertawasul kepada Nabi, meminta pertolongan syafaat pada hari itu. Fi arasatil qiyamah, dalam pelataran di hari kiamat. Semua orang menunggu kedatangan Rasul, dapat syafaatnya. Malaikat Jibril pernah datang ke Nabi Muhammad, kemudian menunjukkan data-data tentang umatnya yang akan masuk surga dan yang akan masuk neraka. Sudah tahu, Rasulullah sudah tahu nih, kamu nih masuk neraka apa surga. Lihat aja lah potongannya begitu tuh, surga apa neraka. Rasulullah menangis, ya Allah, kok umatku ada yang masuk neraka loh. Rasulullah menangis, nggak mau umatnya itu kemudian ada yang masuk neraka. Jadi sebelum Rasulullah wafat pernah didatangin malaikat, dikasih tahu daftar umatnya, ini loh Muhammad yang masuk neraka, ini yang masuk surga. Datanya sudah tahu. Tahu kita ini masuk surga apa neraka, nggak tahu. Tapi yakin masuk surga lah. Iya kan? Yakin nggak? Ngantukannya akun. Ini yang lain masuk surga, dia ngantuk di depan surga. Masuk. Yang lain udah masuk masih ngantuk. Tuh ya. Jadi balik lagi bahwa tawasul itu diperbolehkan. Tawasul kepada Nabi diantaranya membaca sholawat, itu adalah tawasul kepada. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah membaca sholawat, para malaikat membaca sholawat, dan orang-orang yang beriman yang membaca sholawat. Sholawatnya Allah ke Nabi rahmat, merupakan kasih sayang. Sholawatnya malaikat memintakan ampun kepada Nabi Muhammad, memintakan syafaat, memberikan kasih sayang yang sangat besar kepada Nabi Muhammad. Sholawatnya kita ke Nabi Muhammad meminta syafaatil udma, meminta syafaat. Orang kalau sudah dapat syafaat
Di dunia aja hidupnya sudah enak dulu. Jadi orang dapat syafaat itu ciri-cirinya di dunia sudah enak. Kamu enak gak? Enak gak? Enak di dunia, enak di akhirat, dapat syafaat. Ya, begitulah kisah sepenggal. Kisah apa ya? Kisah singkat banget. Itu kalau diceritanya 2 hari. Itu kisahnya Nabi Muhammad akhirnya lahir ke dunia ini. Beliau wafat pada umur 63 tahun. Maka Rasulullah pun mengeluarkan hadis bahwa umum rata-rata dari umatku kelak nanti umurnya rata-rata 60 tahun. Kalau kamu punya tetangga umur 60 tahun, masih hidup, nah, bilang hati-hati loh, sudah jadi target Israel. Checklist merah di sana sudah. Hati, banyak ibadah. Begitu. 4 hari lagi. Nanti dirayain ya. Ikut merayakan apa ini? Ikut merayakan kelahirannya Rasul. Ini puisinya Ustadz dulu bikin puisi tentang Nabi Muhammad. Tak bacain. Kita mau baca puisi ini. Boleh ya? Tulisan zaman dulu waktu masih cakep, si gondrong. Puisi tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad dulu. Makanya bikin coret-coretan. Mondoknya selesai, kitabnya hilang. Baik. Catatan-catatan begini tuh ya penting tuh. Akhirnya kan masuk YouTube. Cintaku padamu ya Rasulullah. Cintaku padamu ya Rasulullah. Padang bulan terang bersinar, merindukan kehadiran gelapnya malam. Ketika hangatnya mentari menyambut nuansa keindahan pagi berpantun syahdu menyejukkan bola mata yang kering. Ya Rasulullah, seikat melati kerap kukirim lewat suara hati saat terjatuh. Kesetiaan selalu kutanam dalam dan kurebut dari bisingnya keinginan jiwa yang meronta. Kurangku suaramu yang jauh, kuraba suaramu dalam hayal, hanya dirimu yang selalu kucari. Setiap persimpangan berdebu dan berkabut, tersekat ruang yang telah membatu. Terpisah waktu yang membujur kaku, membuat mata dan hatiku terjebak dalam kisah cintamu yang terpenggal. Ya Rasulullah, mengapa kau berdiam diri dariku yang kerap mengisi jalan yang terlewati? Menyesali waktu yang berlalu, merayap melangkai setiap jengkal kisah ini. Bersama dirimu yang selalu bersama diriku yang selalu bertanya tentang dirimu. Diammu kurasakan, kasihmu telah kuresapi, senyummu tetap ku nanti. Hadir di setiap jeritan sekeping hati saat terluka. Ya Rasulullah, kusimpan ceritamu dari mulut serigala. Kudekap janjimu di relung dada yang terdalam. Kau ikat rinduku agar tak dapat terlepas berlari. Menginjak-injak kepala manusia yang dangkal dan tak berair.
bahwa cintamu tak tertoreh tinta dan tak tergores warna. Kasihmu tiada wujud yang berpangku, tak dapat ditemui dalam semerbak bunga mawar yang mereka. Selalu memeluk titah Tuhan yang Maha Pengasih, merajut di setiap diri yang dikehendaki. Walau pada gembel di pinggir jalan, yang kerap menangisi pertemuan yang tak kenal waktu. Judulnya Cintaku Pada Ya Rasulullah. Gak tahu tahun berapa. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Wa tasyurna bi'ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.